Dewi Persik kembali muncul di tengah perseteruan Nikita Mirzani dengan putrinya Laura Mezani alias Loli. Tak pelak, konflik ibu dan anak ini pun semakin memanas dengan hadirnya Dewi Persik seteru Nikita. Apalagi DP hadir untuk membela Loli. Sikap Dewi Persik yang membela Loli membuat bara konflik antara DP dengan Nikita pun seakan tidak berkesudahan. Hal ini pun bermula dari pernyataan Nikita yang menjawab netizen soal gaji pilot 200 juta. Hal ini pun dinilai DP suatu senggolan pedas atas dirinya. Benarkah Dewi Persik menilai bahwa senggolan Nikita tersebut lantaran dirinya tidak bisa terkenal tanpa melakukan hal tersebut? Seperti apa jawaban DP atas kabar cintanya dengan Ruli yang telah kandas? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Memanasnya konflik ibu dan anak Nikita Mirzani versus Laura Mezani alias Loli. Dewi Persik tiba-tiba muncul lalu angkat bicara dan memberikan pernyataannya yang jelas-jelas membela Loli yang saat ini sedang berkonflik dengan Nikita. Di mata Dewi Persik, Loli merupakan anak yang baik yang sesungguhnya hanya membutuhkan kasih sayang dari orang tuanya. Namun, di tengah kondisi tersebut, Dewi Persik pun mengaku bahwa dirinya merasa heran dengan sikap dari Nikita yang menurutnya tidak mencerminkan sikap seorang ibu yang baik di hadapan putrinya. Tapi, Nikita pun malah menyebut pakaian yang dikenakan Loli saat ini seperti tidak layak. Lantas, seperti apa Nikita menanggapinya? Loli ini anak yang baik, insya Allah. Semoga nggak kayak ibunya ya. Karena apa? Coba kalau Loli mungkin merasa gue berada di lingkungan yang tidak baik. Jadi lebih baik gue pergi dari lingkungan ini. Karena dia tidak mendapatkan kenyamanan. Dia tidak mendapatkan perasaan yang sehat. Nah, Loli masih butuh kasih sayang. Coba orang tua yang benar itu bukan malah ngatain anaknya bajunya kayak orang miskin lah, kayak begini. Justru Loli itu kan hidupnya sederhana. Jadi kalian kalau mau endorse lah dia, say. Kasihan. Buat teleponnya aja blok. Jadi jangan gue yang suruh samperin. Masa gue mau nyamperin anak gue butuh gue. Jadi dia harus lihat gue, ketemu. Ini aja baru pulang kerja dari pagi. Anak sendiri dimusuhin. Anak sendiri dikatain bajunya kayak apa sih? Kayak apa, gembel atau apa. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Seorang ibu tuh harusnya rela mati buat anaknya. Aku sama Gabriel ya. Dia happy dengan pakaian taplak meja. Teteh ketawa lihat tuh, ketawanya geli banget. Teteh aja yang orang kampung dikasih pakaian kayak gitu dia nggak pakai. Si Loli masih tinggal sama gua. Coba lihat pakaiannya. Anjlok yang sekarang anjlok kan. Dulu waktu masih tinggal sama ibunya, pakaiannya sesuai umurnya, say. Celana, kaos, kardigan, topi, cantik, cakep, enak dilihat, sesuai sama umurnya. Sekarang taplak meja, hordeng lah dijadiin baju, warna-warninya, warnanya mencolok, pakai heels, jalan-jalan di kota. Kan gue malu, say. Udah lama, saya juga udah gak peduli dia mau pulang mau enggak, serah aja. Kan nanti suatu saat juga nanti dia akan merasakan bagaimana pahit susahnya menjadi seorang ibu, apalagi single parent yang membiayai hidup sendiri kan. Ya biarin aja, dia mau bebas ya silahkan bebas. Enggak, kalau bisa ya jangan pulang. Karena
gue nggak mau anak gue yang 2 orang ini terkontaminasi gitu. Gue kan nggak bisa 24 jam di rumah. Saya dia pulang, terus nanti Aska sudah bisa diajak bicara gitu kan. Apa nanti yang akan diomongin? Kalau gue sekarang, kalau anak gue yang satu seperti itu, ya gue harus jaga yang 2 ini jangan sampai seperti itu. Dewi Persik pun mengungkapkan bahwa sikap yang tepat terhadap anak seusia Loli seharusnya adalah diberikan bimbingan dan bukan dibully seperti yang dilakukan oleh Nikita Mirzani ibundanya. DP menduga bahwa sikap salah Nikita selaku ibu terhadap putrinya lebih karena kurangnya pemahaman Nikita atas kehidupan putrinya yang kini sudah remaja. Karena itu, menurut Dewi Persik, sebaiknya Nikita pun harus mengikuti parenting. Dewi Persik pun juga menyarankan jangan hanya sekedar punya anak. Dan DP pun juga menilai Nikita justru tidak pecus dalam membesarkan anaknya. Menurut Dewi Persik, sebetulnya apa yang dilakukan oleh Loli saat ini pun karena ia melihat apa yang telah dilakukan oleh Nikita Mirzani di masa lalu selaku ibundanya. Jadi kalau orang yang waras, dia akan setuju kalau misalkan Loli itu tidak untuk dibully, tapi Loli itu harus disayang, Loli itu harus dibimbing. Kita sebagai orang tua harus tahu caranya bagaimana, harus bisa mengenal anak, makanya ikut parenting biar ngerti. Jangan cuma bisa ngatur anak, tapi dirinya sendiri aja nggak becus. Anak itu mencontoh ibunya. Jadi gue belajar, gue banyak ngobrol juga sama beberapa dokter-dokter anak gitu kan. Ya memang itu lagi pubernya dia gitu. Itu namanya katanya itu namanya rasa kurang bersyukur dengan apa yang dia punya gitu. Jadi dari kecil ternyata anak-anak tuh diajarkan untuk bersyukur gitu. Ya nggak tahu ya. Saya juga bingung kenapa begitu. Kayaknya saya sebagai orang tua udah melakukan hal yang terbaik lah. Ya namanya kita sebagai single parent punya anak perempuan ya pasti dijaga dong sebisa mungkin kan. Ya mungkin disalahartikan, dijaga itu namanya dikekang, diapain, ya memang dikekang, ya memang kalau dia pergi memang selalu diantarin sama salah satu ART di rumah, ya memang dikunciin di kamar, memang daripada saya injek, mending saya kunci. Lagian kalaupun saya pukul, kan anak saya, bukan anak tetangga, salahnya di mana? Di tengah rasa putus asa Nikita Mirzani terhadap sikap Loli, Dewi Persik pun malah melihat sosok Loli sebagai anak yang patut dikasihani. Karena menurut Dewi Persik, ibunda Loli yaitu Nikita memiliki banyak musuh. Bahkan yang terkini, Loli anaknya sendiri pun menjadi salah satu musuh Nikita Mirzani. Dan ketika DP melihat live-nya Loli, ia pun bukannya turut murka kepada Loli. Namun, dirinya merasa simpati kepada remaja tersebut karena sesungguhnya bagi DP, sosok Loli hanya membutuhkan kasih sayang dari orang tuanya dan bukan malah dimusuhi ataupun dicampakkan di London tanpa diberi biaya. Sekarang musuhnya dia anaknya sendiri tuh. Ya Allah, udah kasihan ya, kasihan loh sebenarnya loh ya kan? Anaknya sendiri jadi musuh. Kasihan dia, aku ngeliat ya ampun gitu. Aku sih bukan, kalau aku waktu si Loli itu live, aku sih nggak marah ya. Aku lebih ke aduh anak ini kalau aku jadi ibunya mungkin penuh kasih sayang. Dia cuma butuh disayang kok Loli itu. Loli itu butuh disayang guys. Loli itu bukan untuk dibully. Loli itu cuma butuh disayang, butuh dibimbing. Kasihan, jangan sampai Loli ini ibaratnya merasa bahwa gue punya orang tua, tapi gue tidak merasa punya orang tua. Gak ada hubungan sama sekali. Serius masih kontak? Masih kontak kan? Ya kan saya di blok. Itu udah nggak ada kontak sama sekali kan? Nggak ada. Untuk pantaunya gimana? Yang apa yang harus dipantau? Salah di gue juga karena gue pernah menyekolahkan dia di international school, terus di pesantren, di mana gitu kan. Jadi dia lihat beberapa anak yang dibiarin aja sama orang tuanya gitu. Karena kalau gue tuh nggak bisa gitu, sekolahnya jauh banget ya, nggak bisa gue kontrol, itu udah bukan wewenang gue karena gue sudah memilih sekolah yang terbaik di UK
apapun yang terjadi sama anak gue itu sudah tanggung jawab mereka. Kalau mereka tidak bisa handle, baru mereka akan lapor ke gue. Gesitnya Dewi Persik bela sosok Loli. Sementara bagi Nikita Mirzani mengaku bahwa dirinya selama ini sudah sangat menyayangi Loli dengan mengeluarkan uang ratusan juta rupiah agar Loli bisa mengenyam pendidikan terbaik di luar negeri, tepatnya di Inggris. Namun, harapan Nikita Mirzani pun kini hancur karena Loli di mata Nikita sudah berubah ketika bertemu dengan Mami Eda dan membawanya ke rumah serta tinggal di sana. Hingga puncaknya, video Loli dimarahi oleh Mami Eda terkait boros, pemakaian listrik dan air pun menjadi viral. Hingga berujung dugaan netizen bahwa Loli diusir oleh Mami Eda. Tanya itu anak diambil dari sekolahan. Jarak sekolahnya tuh anak Taunton ke rumahnya dia tuh di perkampungan. Memang UK, memang London, tapi bukan di city-nya. Dari Taunton aja naik mobil 4 jam. Mereka yang jemput, mereka yang memberikan tempat tinggal untuk anak itu, yang harusnya anak itu menimba ilmu ya yang saya sudah bayar, tapi nggak tahu di brainwash apa itu, kan dia yang bikin hancur itu anak di sini nggak mau belajar. Habis gue marahin, nggak ada, karena tugasnya anak di bawah umur apa belajar. Kalau orang tuanya mampu untuk menyekolahkan di sekolah yang bagus ya belajar, udah itu aja. Mau ngapain lagi, mau main ada waktunya, ada. Mungkin kebanyakan dari kalian tuh lupa gitu kan masalah akar ini tuh apa nih gitu, mungkin udah lupa kali ya. Ya sebenarnya aku juga tipe kalau orang yang nggak suka ungkit-ungkit yang lalu-lalu gitu, karena mau tahu kan yang lalu ya lalu aja, yang sekarang ya sekarang aja, karena emang nggak peduli juga gitu, karena kan fokus ke depan bukan lihat ke belakang lagi kan. Nah, kenapa masalahnya dari akar nih, ini aku kasih tau kalian ya. Jadi pertamanya itu kan nyokap sama Antonio berantem ya kan. Nah sebenarnya emang berantemnya itu emang sebelum dari gua ke UK emang mereka udah berantem, tapi emang mungkin pas gua di UK makin besar atau gimana gua nggak tahu ya, karena emang nggak ada urusannya juga sama gua gitu kan. Nah terus berantem nih ya kan. Nah terus nyokap ini nyuruh gua posting lah, biasa posting jelekin Antonio lah di story gua gitu kan. Terus gue bilang gue nggak mau gitu kan, karena kan emang gue ke UK itu emang buat sekolah gitu kan, nggak mau drama-drama atau apalagi kayak ikut campur masalah orang tua gitu kan, gue nggak mau. Dewi Persik membela Loli saat berseteru dengan Nikita Mirzani. Lantas, seperti apa aksi saling senggol antara Nikita Mirzani dengan Dewi Persik yang masih terus berlanjut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo pemirsa, saya Indra Bekti. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi setiap Senin sampai Sabtu. Saksikan, jangan lupa. Awas kawan, saksikan ya. Dewi Persik yang membela Loli saat tengah berseteru dengan Nikita Mirzani tampaknya membuat konflik antara Dewi Persik dengan Nikita Mirzani pun kembali memanas. Seperti diketahui, bara konflik DP versus Nikita memang belumlah padam. Hal ini berawal dari jawaban Nikita Mirzani atas pertanyaan netizen terkait gaji pilot, di mana Nikita Mirzani tidak bermaksud menyenggol Dewi Persik. Namun pada faktanya, DP merasa dirinya disenggol oleh Nikita. Namun, di sisi Nikita, ia pun merasa bingung mengapa DP kebakaran jenggot atas pernyataannya tersebut. Ya semuanya pada senggol, kalau nggak senggol kan nggak terkenal semua karena Dewi Persik. Tapi kenapa sih dia menyenggol Mami gitu kan? Ya karena aku cantik, nggak peduli lah dia mau ngomong apa, dia mendingin ngurusin anaknya aja. Oh gitu. Gak usah ngurusin gue. Selalu ada buat dia, selalu jadi ingat dan terus buat dia.
Tuh, kalau ada apa-apa aku yang maju duluan. Kalau itu kan tidak huru-hara ya, maksudnya gue itu kan ditanya dan gue menjawab gue tidak tahu sebetulnya. Kan kalian bisa lihat lah tayangan-tayangan ulangnya, kan gue bilang saya tidak tahu. Tapi kalau tanya saya punya teman, memang kan teman gue siapa aja gitu kan, ada pilot, ada siapapun ya, gue menjawab apa yang gue tahu. Saya punya teman, dia seorang pilot. Tanya aja sendiri ke maskapainya, pernah nggak dia sampai ke Dubai? Mungkin Singapura iya, tapi Dubai mana ada. Terus percaya aja ada yang bilang 200 juta sampai ke Dubai nggak pulang-pulang. Di tengah konflik Dewi Persik versus Nikita Mirzani yang seakan tidak berkesudahan, sempat berhembus kabar bahwa jalinan cinta Dewi Persik dengan sang pilot bernama Ruli pun telah kandas. Kabar tersebut telah dibantah Dewi Persik. Namun, di balik rumor tersebut diakui Dewi Persik bahwa sempat terjadi ribut kecil antara dirinya dengan Ruli, di mana ketika itu Rian Ibram menelpon DP untuk urusan pekerjaan. Tapi justru Ruli lah yang mengangkat teleponnya. Diduga cemburu, Ruli pun memblokir nomor Rian. Dari sinilah ada canda dari Rian Ibram dan Karen Delano bahwa DP dan Ruli telah putus. Namun, kini hubungan antara dirinya dengan sang kekasih pun sudah kembali membaik. Enggak, dia alhamdulillah. Dia doanya Mas Rian tuh emang kayak gitu dari dulu. Karena Mas Rian tuh jatuh cinta sama gua, lu gitu. Jadi gosipnya ini dari lu. Enggak dari gue. Emang udah nyata. Sama bilang gosip, orang fakta. Enggak, itu mereka biasa. Mereka tuh pengen aku tuh sendiri gitu loh. Karena kalau aku nikah, otomatis kan mereka kan nggak bisa. Apa? Kita yang mau kamu sendiri, kamu yang pengen sendiri. Lagi putus, bener gak Mi? Seneng Kan Mami banget sendiri. gua putus ya. Kagak Mi, kan Mami katanya bilang selagi sendiri, bilangnya gimana Mi? Ya kan memang aku janda, gimana dong? Oh. Kan belum punya suami. Gila, itu teman-teman yang buat, nggak ada, masih aja gitu. Iya, itu berita dari mana gitu loh. Itu yang aku tanya itu berita dari mana. Aku cuman nggak tahu. Cuman kalau misalkan saat ini memang beliaunya lagi sibuk, kan lagi ada pembukaan dari maskapainya itu ke Perth gitu. Itu memang iya. Jadi jarang ketemu tuh memang iya. Aku kan nggak tahu aku kan pihak perempuan, aku nggak ngerti. Ya kalau jadi nikah sama Mas Ruli ya syukur alhamdulillah. Kalau nggak jadi nikah ya kita cari target 500 juta yang lain. Kalau Mas Ruli ada masalah sama Mas Rian, iya. Jadi Mas Rian itu kan suka bercanda. Mungkin Mas Ruli baper, jadi pas telepon diangkat sama Mas Rian, sama Mas Ruli. Karena si Mas Riannya ngomongnya itu kayak, gue butuh DP, gue mau ngomong sama DP gini tuh. Mas Rulinya tuh ngambek gitu loh, ngambek. Terus akhirnya aku berantem sama dia di depan ada Mas Ruli tuh merasa bahwa kok lu lebih belain teman-teman kamu gitu loh ketimbang aku gitu. Habis itu udah langsung dia kesel, di blok gitu doang. Di blok handphonenya, tapi udah baikan, udah nggak ada masalah apa-apa. Seminggu. Kan dia liburnya dalam 6 hari sehari libur. Kalau libur biasanya dia datang. Kalau misalkan dia nggak datang biasanya video call. Seminggu. Udah seminggu. Berarti kabarnya tidak benar lah ya. Kayak doanya Mik buat Bara konflik antara Dewi Persik dengan Nikita Mirzani yang belum padam di tengah isu putusnya jalinan cinta DP dengan pilot Ruli. Lantas, seperti apa klarifikasi Ibunda DP atas kabar putus tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Dwi Andika. Jangan lupa untuk saksikan Intens dari hari Senin sampai hari Sabtu sehari 3 kali. Wow, Intens. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe. Kabar putusnya jalinan cinta Dewi Persik dengan Ruli yang sempat diungkap oleh 3 sahabatnya, yaitu Rian Ibram, Karen Delano, dan juga Nasar, dibantah oleh Ibunda DP Sri Muna dan juga Ibunda Meldi.
Menurut sang bunda, putrinya tidak pernah cerita soal putus cinta dengan Ruli. Dan kalau hal itu pun benar terjadi, DP pasti menceritakannya kepada sang bunda. Dan itu artinya, menurut sang bunda, hubungan asmara DP dengan Ruli sejauh ini masih baik-baik saja. Udah tahu, aku kan jarang dateng. Sekarang lagi kemana itu? Singapura, Aceh. Berapa hari, seminggu apa gitu sayang. Aku udah denger malah. Ya kan aku nggak punya sosmed, nggak punya apa-apaan, cuman ya bisa nelpon, nerima. Mami tuh lihat langsung, kalau mami tuh kalau ada di TV ya dengerin, kalau muter lagi di TV gitu. Alhamdulillah mama kebetulan ada di sini beberapa bulan iya. Ya. Jadi Jakarta. Nggak tahu aku netizen ngomong apa, nggak pernah cerita apa-apa gitu ya, biasa aja gitu. Doanya aja semuanya ke depan semuanya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.